Ingin sekali aku memindahkan tangkapan layar yang ada di depanku. Tapi sepertinya tidak bisa aku lakukan. Aku hanya bisa terdiam, menatap layar itu dengan tubuhku yang ketakutan atas apa yang aku lihat. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba, brak! Aku kembali dikejutkan dengan sebuah suara dari belakang. Sebuah suara dari seseorang yang membuka pintu ruang CCTV itu dengan kerasnya. Saking kerasnya, aku yang duduk di depan layar tiba-tiba terjatuh. Bahkan kursi yang aku duduki pun langsung tergeletak begitu saja. Aku seketika bangun. Tak lupa aku membetulkan kursi yang terjatuh bersamaku pada saat itu. Karena tepat ketika pintu itu dibuka, aku melihat dua orang yang berjalan masuk ke dalam ruang CCTV tempat aku berada. Obrolan mereka sangat serius, sehingga mereka tidak sadar bahwa aku terjatuh dari kursi ruangan CCTV. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ruang Dengar ID bersama Mbah Mar Paung. Apa kabar sobat hari ini? Semoga kabar baik selalu dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk para sobat horor semua. Berikut lanjutan cerita horor penjaga makam yang berjudul Pemakaman Bukit Indah. Yang belum dengerin bagian pertamanya bisa klik tulisan bagian ke-1 di sudut kanan atas. Cerita yang ditulis @tanyademit di aplikasi X ini bisa sobat klik link ceritanya yang sudah Mbah taruh di deskripsi video ini kalau mau baca langsung ceritanya, dan jangan lupa di follow. Terima kasih untuk sobat horor yang sudah subscribe channel Mbah, yang sudah like video-videonya Mbah, karena itulah yang membuat Mbah makin semangat dalam mengembangkan channel ini. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan like video-videonya si Mbah. Sekarang posisikan keberadaan sobat horor dengan aman dan nyaman, karena ceritanya akan Mbah mulai. Sudah aku bilang, pihak keluarga hingga hari ini belum ngizinin buat dua mayat itu dikuburkan. Jadi wajar dua mayat itu masih ada di dalam sana. Nampak seorang dengan pakaian yang lusuh dan kotor berbicara kepada orang di sampingnya. Dia seperti sedikit emosi dengan cangkul dan beberapa peralatan yang dia bawa dengan kedua tangannya, bersama Jajang yang saat itu masuk ke dalam ruangan CCTV secara bersama-sama. Tapi kapan kita akan menguburkannya, Ri? Sudah terlalu lama mereka ada di kamar mayat. Tuh, Li, Jajang yang menjawab perkataan dari Ari, seorang penjaga makam, juga seseorang yang ditugaskan untuk kebersihan area makam, tiba-tiba menunjuk ke layar CCTV. Namun, layar di CCTV nampak mati begitu saja, seperti ada yang mematikannya ketika aku terjatuh tadi. Jajang langsung menoleh kepadaku pada saat itu. "Kamu matiin CCTV-nya?" katanya dengan nada sedikit keras. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku sebenarnya bingung ingin menjawab apa pada saat itu, sehingga aku hanya menjawab, enggak, tadi tiba-tiba mati sendiri. Barang lampu ruangan CCTV, lalu nyala lagi, tapi layarnya tidak nyala, kataku dengan nada yang sedikit terbata-bata. Ya sudah, mungkin ada masalah lagi di ruangan kelistrikan yang ada di bawah, balas Jajang sambil menghela napas. Bentar, aku nyalain dulu. Kamu kenalan dulu saja dengan Ari. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk menggali makam dan mengurus area kebersihan yang ada di pemakaman ini. Pekerjaanmu nanti akan sama dengan Ari, karena kita semua berangkat dari pekerjaan yang sama, sebelum nantinya kamu belajar hal-hal lain di tempat ini. Jajang berbicara kepadaku, sambil menekan tombol yang ada di sekitar layar. Layar yang awalnya mati, kini menyala kembali dan layar CCTV itu kembali memperlihatkan kamar mayat yang tadi aku lihat. Namun, ada sebuah pemandangan aneh di dalam sana. Aku yang dengan jelas melihat salah satu mayat itu menggeliat dan meronta-ronta seperti ingin melepaskan diri dari ikatan kain kapan yang mengikatnya. Tiba-tiba, mayat itu kembali ke posisinya semula, seperti tidak terjadi apa-apa di ruangan mayat tersebut. Kasur besi
yang seharusnya tergeser kini kembali ke semula. Lalu mayat yang menggeliat itu kini kembali terbujur kaku di sana. Aku bahkan terheran-heran atas apa yang aku lihat. Rasa ketidakpercayaanku atas apa yang kulihat kini muncul secara perlahan. Ingin sekali aku berkata hal seperti ini kepada mereka berdua. Tapi, coba hubungi lagi keluarganya. Kapan akan dikuburkan? Almarhum Pak Acep sudah membuatkan satu liang lahat untuk mereka. Dan kamu sudah membuatkannya juga. Jajang kembali berkata kepada Ari dengan nada yang sedikit meninggi. Mungkin karena bapak kini sudah tidak ada, sehingga harus ada seseorang yang mengganti yang menjadi pemimpin yang ada di pemakaman ini untuk sementara. Ari yang mendengar itu hanya mengangguk, meskipun dia terlihat ingin menjawab apa yang dikatakan oleh Jajang. Tapi dia sepertinya tidak ingin melawan kali ini. Mayat yang dibiarkan lama di ruang mayat memang tidak baik, dan mau tidak mau harus segera dimakamkan sebelum membusuk di luar. Sehingga wajar Jajang akan bertindak seperti itu. Aku hanya bisa melihat mereka sambil duduk di kursi yang ada di ruangan CCTV itu. Tak lama kemudian, Ari akhirnya meninggalkan ruangan itu lagi dan berlari entah kemana. Sedangkan Jajang, dia kembali menoleh kepadaku dan berkata, "Ya, apa yang kamu lihat adalah hal yang wajar. Orang-orang kaya itu kadang selalu bertindak semena-mena dengan uang yang mereka miliki. Dua mayat itu sudah hampir seminggu di sini. Para keluarganya juga sudah membayar kapling yang paling mahal di tempat ini. Dua mayat ini pula yang mengakibatkan bapakmu meninggal, Jal. Tepat ketika bapakmu menggali makam mereka dan mengalami kecelakaan karena tertimpa batu nisan yang ada di sebelah makamnya. Aku ingin sekali memakamkan dua mayat ini dengan segera. Tapi keluarganya masih belum mengizinkan. Karena masih ada perdebatan di antara mereka atas pemakaman kedua mayat ini. Jujur, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah membayar mahal dan kita hanya bisa menurutinya." Jajang yang awalnya duduk di dekat layar CCTV tiba-tiba langsung mendekat kepadaku dan duduk tepat di sebelahku pada saat itu. "Kamu nanti akan tahu apa yang aku ucapkan. Para orang-orang kaya itu terkadang melakukan hal-hal yang menurut kita sebagai orang biasa adalah hal yang tidak masuk di akal. Namun mereka mempunyai uang untuk itu. Dan kita sebagai pekerja harus menuruti apa yang mereka mau. Nanti akan aku ceritakan apa saja yang harus kamu lakukan. Karena mungkin untuk tugasmu yang pertama, aku akan memberikan tugas untuk menjaga di ruangan CCTV pada malam ini. Sebelum besok paginya, kamu akan belajar kepada Ari atas apa yang akan kamu kerjakan ke depannya. Ini adalah tugas pertama bagi siapa saja yang bekerja di tempat ini di hari pertama. Karena kita semua harus bergiliran untuk jaga di ruangan CCTV di setiap malamnya." Jajang yang berkata seperti itu, tiba-tiba melihat jam dinding yang ada di ruangan CCTV itu. Lalu tak lama, dia kembali berkata kepadaku, "Sudah hampir jam 5 sore ternyata," kata Jajang sambil melihat jam dinding yang berada di sudut ruangan. "Kamu simpan dulu tasmu di ruangan CCTV ini, Jal. Kali ini kamu akan aku tugaskan untuk memberitahu para peziarah yang masih berada di makam-makam keluarganya untuk segera pulang. Karena kita tahu ada jam besuk yang harus mereka patuhi. Dan itu tugasmu sekarang. Setelah itu, kamu kembali ke ruangan CCTV untuk mengambil tasmu dan pergi ke kamarmu untuk bersih-bersih dan makan di dapur yang sudah disediakan. Setelah itu, kamu bisa berjaga lagi di ruangan ini hingga pagi tiba. Gimana? Berani kan, Jal?" Jajang tersenyum sambil memegang pundakku pada saat itu. Aku yang baru kali ini bekerja ditugaskan seperti itu, jujur saja tidak berani. Apalagi setelah melihat mayat yang menggeliat seperti itu. Tapi karena ini adalah sebuah resiko dari pekerjaanku, ya mau tidak mau, aku harus melakukan sekarang. Sehingga aku mengangguk dan menerima atas apa yang Jajang katakan pada saat itu dan berkata, "Aman, aku siap untuk tugas ini," kataku sambil sedikit tersenyum. Jajang sedikit tertawa mendengar hal itu. Bahkan dia berkata kembali, "Haha, aku tahu kamu takut, tapi kamu terpaksa berkata seperti itu. Ya, wajar untuk seseorang yang baru kerja di tempat ini akan memberikan respon seperti itu.
Aku juga dulu sama kok. Ya sudah, sekarang kamu simpan tasmu, lalu pakai name tag ini, yang menyatakan kamu adalah pekerja di pemakaman ini. Setelah itu, kamu bisa berkeliling pemakaman ini dan memberitahu semua peziarah agar pulang karena waktu besok telah usai. Jajang memberikan name tag berwarna putih kepadaku dengan logo pemakaman mewah itu yang ada di sudut kiri atas dengan sebuah nama yang nampak tidak asing, nama dari bapak yang nampaknya belum sempat diganti dengan namaku pada saat itu. Aku yang menerima benda itu langsung aku pakaikan dan tak lama aku pamit keluar untuk memberitahu peziarah agar segera pulang sebelum nantinya Wawan akan menutup rapat gerbangnya dan menguncinya apabila peziarah sudah keluar semua. Bu, Pak, maaf, jam besuknya sudah hampir habis. Dipersilahkan untuk segera meninggalkan tempat ini, dikarenakan tempat ini akan segera ditutup. Aku yang terbiasa menerima pelanggan ketika sedang berdagang di depan rumah bersama ibu, seperti tidak menemukan kesulitan untuk aku memberitahu keluarga-keluarga yang sedang berziarah di pemakaman ini. Karena terbiasa bertemu dengan orang baru yang berlalu lalang di depan rumah itulah yang membuat aku bisa langsung bergerak cepat untuk memberitahu semua keluarga yang ada di sana. Meskipun, luas banget ternyata pemakaman ini, gumamku. Aku tak menyangka bahwa pemakaman ini begitu luas, seperti sebuah labirin besar yang menutupi bukit yang mempunyai satu pintu masuk dan satu pintu keluar di bawah sana. Pantas saja ada beberapa mobil seperti yang ada di lapangan golf di bawah sana. Hal itu rupanya bisa dipakai untuk keluarga-keluarga yang akan berziarah di pemakaman ini. Namun, ketika sebagai pegawai, rupanya tidak diperbolehkan untuk memakainya. Karena itu, khusus untuk para keluarga yang kuncinya disimpan di pos security depan. Pemakaman ini memang luas dan dibagi 4 blok yang terdiri dari blok A hingga D. Satu blok saja mungkin sebesar lingkungan di RT-ku yang terdiri dari 10 atau 20 rumah. Tapi hanya blok A dan B yang terisi penuh. Sedangkan blok C dan D baru sedikit yang terisi. Dan di sisinya hanya berupa ilalang dan rumputan yang tinggi yang membentang hingga ke belakang sana. Aku kini berjalan melewati blok C. Kulihat pemakaman ini nampak sedikit sepi. Sepertinya karena baru sedikit yang dimakamkan di sini, sehingga aku hanya bisa bertemu dengan beberapa keluarga yang ada di blok C ini. Hei, kamu! Sini! Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Suaranya terdengar sangat jelas karena berteriak kepadaku pada saat itu. Seketika aku pun menoleh dan melihat Ari yang sedang duduk di salah satu makam yang sudah digali, namun kosong, tanpa ada jasad di dalamnya. Ari pun menggerakkan tangannya. Dia memanggilku untuk mendekatinya pada saat itu. Hei, kamu itu siapa sih? Lupa, tadi belum sempat kenalan, kata Ari sambil mengangkat tangannya yang kotor dengan tanah. Iya, aku Ijal, jawabku sambil tersenyum. Aku Ari, salam kenal ya Jal. Kamu pasti anak Bapak Acep ya? Tanyanya. Aku hanya mengangguk sambil melihat 2 makam itu yang kini sedang ditutup oleh kain terpal berwarna biru. 2 makam yang kosong tanpa ada jasad di dalamnya. Dan di sebelahnya ada sebuah makam yang nampaknya sudah sedikit agak lama ada di sana. Jal, kalau misalkan kamu bertanya di mana lokasi bapakmu meninggal, kini kamu sedang berdiri di depannya. Aku yang mendengar hal itu tentu saja merasa kaget. Tapi Ari memberitahuku dengan entengnya. Dia seperti tidak peduli dengan ekspresiku ketika dia memberitahukannya. Aku hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Aku tidak bisa menjawab apapun yang dikatakan oleh Ari yang ada di depanku ini. Karena aku masih belum percaya bahwa Bapak sudah tiada. Dengan kabar miring yang menyakitkan ketika aku menerima penyebab kematiannya. Sedangkan Ari, dia nampaknya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dengan baju lusuh dan kotornya, serta cangkul yang selalu dia bawa, dia hanya duduk dan terdiam dengan kedua kakinya yang masuk ke dalam salah satu makam yang kosong itu. Aku juga sebenarnya pekerja baru sepertimu, Jal. Baru beberapa hari aku di sini, tapi aku tahu dari Jajang dan Wawan yang berkata bahwa disinilah Pak Acep meregang nyawanya. Sebenarnya,
Rasanya tidak mungkin kejadian itu terjadi begitu saja tanpa ada sesuatu yang janggal. Karena Ijal tiba-tiba berjalan perlahan ke sebuah makam yang ada tepat di sebelahnya. Pemakaman yang dilapisi batu marmer tua berwarna hitam legam. Di kedua sisinya terdapat sebuah batu nisan yang menempel di tanah. Batu nisan tanpa nama yang entah jasad siapa yang ada di dalamnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Salah satu batu nisan itu hanya ada satu yang menempel, dan salah satunya tergeletak begitu saja di tanah. Ini, kata Ari sambil memukul batu nisan itu dengan cangkul. Ini tuh berat, Jal. Gak mungkin tiba-tiba terbang begitu saja dan menghantam ke arah kepala bapakmu yang ada di bawah sana. Aku yang baru bekerja di sini juga heran mendengar hal itu. Apalagi dulu aku bekerja di pemakaman umum yang ada di kampung. Jadi aku tahu seperti apa situasi di pemakaman itu. Aku masih terdiam ketika Ari menjelaskan. Memang benar, batu nisan itu nampaknya sangat berat. Tidak mungkin lepas begitu saja dan menghantam bapak yang sedang terjatuh di bawah sana. Aku juga baru ingat, jangan-jangan makam ini adalah makam dari 2 mayat yang belum dimakamkan dan hingga hari ini masih ada di kamar mayat. Seketika, aku pun menoleh ke arah kamar mayat yang letaknya sedikit agak jauh dari tempatku berdiri. Tempat di mana kedua mayat itu masih terbaring di sana dengan kain kapan yang membungkusnya dengan erat. Aku jadi lupa kenapa manggil kamu ke sini. Kamu pasti ditugaskan Jajang untuk memberitahu semua peziarah untuk pulang, kan? Kamu bisa bantu aku mengangkut batu nisan ini agar menempel kembali di makam itu nggak? Aku akhirnya mengangguk. Namun lagi-lagi aku tidak bisa menjawab perkataan dari Ari pada saat itu. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di kerongkonganku. Apalagi hal itu ada sangkut pautnya dengan bapak. Yuk angkat. 1, 2, Batu nisan itu benar-benar berat ternyata. Aku dan Ari bahkan sedikit kesusahan untuk mengangkatnya. Batu nisan tanpa nama yang dilapisi oleh batu berwarna hitam yang membuatnya sedikit berbeda dengan makam-makam lain yang ada di sini. Batu nisan itu diletakkan kembali di tempat semula. Ari dengan cekatan mengambil tanah dengan cangkulnya, lalu diletakkan di dekat batu nisan itu agar bisa berdiri seperti sebelumnya. Jal, untuk perkataan yang tadi, aku minta maaf ya. Aku takut kamu akan trauma atas apa yang aku katakan. Tapi obrolan tentang kematian, juga tentang mayat dan sesuatu yang tidak terlihat, pasti akan menjadi obrolan sehari-hari ketika kamu bekerja di tempat seperti ini. Sehingga kamu nantinya tidak kaget ketika Jajang dan Wawan mengobrol tentang hal ini. Karena terkadang di pemakaman ini sering ada hal aneh yang dilakukan orang kaya dengan keluarganya yang sudah meninggal. Seperti 2 lubang ini, yang hingga hari ini belum terisi karena keluarga mereka selalu berdebat akan sesuatu yang membuat 2 mayat itu masih tergeletak begitu saja di ruangan mayat. Mereka yang kaya raya membuat kita para pekerja tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu mereka dengan 2 mayat yang tergeletak begitu saja. Ari tiba-tiba menghela napas atas apa yang dia katakan. Tak lama, dia mengangkat tangannya kembali dan berkata kepadaku, "Makasih ya Jal atas bantuannya. Besok kita ngobrol lagi. Sekarang kamu bisa kembali berkeliling dan memberitahu Wawan kalau sudah, agar gerbangnya bisa dikunci rapat," kata Ari sambil tersenyum kepadaku. Aku pun mengangguk dan bersalaman kepadanya. Tak lama aku pun meninggalkan Ari yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan aku kembali berjalan ke Blok D, yang dimana Blok D itu adalah tempat paling jauh dan hanya ada sedikit makam di sana. Sebelum akhirnya aku memutar kembali ke depan gerbang. Sepanjang jalan aku kembali berpikir tentang Bapak. Rasanya tidak mungkin Bapak meninggal tanpa ada sebab yang masuk di akal. Karena aku sudah melihatnya sendiri. Batu nisan itu memang berat dan tidak mungkin langsung tercabut dan terbang begitu saja ke arah Bapak tanpa sebab. Aku terus-menerus memikirkan hal itu ketika Ari memberitahuku. Bahkan pikiranku sempat melayang-layang di tengah pemakaman yang luas ini. Hingga, duk, tiba-tiba kakiku tersandung ke salah satu makam yang ada di dekat jalan. Tubuhku sedikit oleng, bahkan hampir terjatuh. Seketika, aku baru tersadar, aku kini berada di pemakaman.
dan aku sebisa mungkin jangan melamun di tempat ini. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri di tengah para mayat yang terkubur di dalam sana. Aku berhenti sebentar dan berdiri di antara makam-makam itu. Sebelum akhirnya aku berjalan kembali ke area yang lebih jauh di pemakaman tersebut. Semakin jauh masuk ke dalam, hawa yang aku rasakan sungguh berbeda. Hawa dingin yang menghembus dari angin sore membuat aku sedikit bergidik kedinginan. Apalagi blok D nampak sedikit tidak terawat seperti blok-blok yang lain. Mungkin karena letaknya paling jauh dan baru ada beberapa makam yang ada di sana, membuat para pekerja pun sedikit malas membersihkannya, sehingga nampak berbeda dengan blok yang lain. Aku kini berjalan di sebuah jalan kecil yang sudah dibeton. Di sisi kananku adalah makam-makam yang berjejer rapi dengan nama-nama serta gelar yang ditulis di batu nisannya. Sedangkan di sisi kiri hanyalah rumput ilalang dan rerumputan yang tinggi. Mungkin nantinya rerumputan ini akan menghilang seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan orang-orang yang dimakamkan di sini yang semakin banyak. Jujur, aku sedikit takut sekarang. Entah mengapa perasaan takut ini muncul begitu saja. Apalagi matahari sore nampaknya semakin lama semakin redup, sehingga hawa di pemakaman ini seketika berubah begitu saja. Namun, aku ditugaskan untuk memberitahu semua peziarah yang datang. Maka, aku harus melaksanakannya dengan baik. Karena ini akan menjadi tugas harianku ketika aku bekerja di sini. Benar saja, tak lama aku berjalan, aku melihat seorang wanita yang berdiri di salah satu makam yang nampak cantik. Karena nama di batu nisannya diukir sedemikian rupa dengan sebuah bunga mawar yang terbuat dari beton yang ada di atasnya. Dia hanya berdiri dan terdiam memandangi makam itu. Wajahnya nampak sedikit menangis dan tertunduk, juga tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. Wanita itu memakai baju dress panjang yang nampak mahal ketika aku melihatnya. Mungkin baju itu tidak akan kebeli dengan gajiku selama beberapa bulan bekerja di tempat ini. Karena baju itu sangat cantik dan sangat pas dipakai olehnya. Apalagi rambutnya yang terurai panjang membuatnya semakin cocok memakai dress tersebut. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggunya. Apalagi wajahnya tampak bersedih, seperti tidak rela akan kepergian keluarganya yang kini terbaring di depannya. Namun, ini adalah tugas. Aku harus melaksanakan tugasku untuk memberitahunya, karena jam besuknya sudah beres, dan dia harus meninggalkan pemakaman ini. Teh, maaf, aku harus memberitahu bahwa jam besuknya sudah selesai, kataku dengan nada yang halus. Wanita itu hanya diam ketika aku berkata seperti itu, hingga aku pun memberitahunya untuk kedua kalinya. Teh, kataku dengan nadaku yang sedikit agak keras. Maaf, jam besuknya sudah selesai, Teh. Kali ini, apa yang aku katakan bisa membuat dia menoleh kepadaku. Kini aku bisa melihat dengan jelas wajahnya. Wajahnya sangatlah cantik. Kulitnya terawat seperti layaknya orang-orang kota pada umumnya. Ya wajar saja, dia pasti orang kaya, sehingga kecantikannya bisa seperti itu, karena perawatan yang dia lakukan di setiap harinya. Wanita itu hanya mengangguk, sambil mengusap kedua matanya yang meneteskan air mata. Tidak ada perkataan apapun darinya. Dia langsung berjalan pulang ketika aku memintanya. Bahkan, tak lama kemudian, aku tidak melihat lagi kemana wanita itu berjalan, karena dia seperti menghilang begitu saja. Mungkin dia sendiri sudah tahu arah jalan pulang, sehingga dia bisa dengan cepat menghilang dari pandanganku pada saat itu. Aku pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan ketika dirinya pulang. Aku yang tidak mempunyai kecurigaan apapun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi, melewati sebuah jalan kecil di tengah blok yang bisa menembus ke ruang CCTV dan kamar pegawai yang ada di tengah-tengah pemakaman itu. Di sana, aku kembali berjalan. Namun entah kenapa, suasana malah semakin menakutkan. Seiring dengan langit yang sebentar lagi muncul pada malam hari. Hawa dingin yang menusuk, bahkan membuatku merinding. Kini aku merasakan sekarang, pemakaman yang sepi itu nampak seperti ramai. Seperti banyak sekali mata yang sedang memandangiku di balik batu nisan ini. Mungkin ada benarnya perkataan orang tua zaman dulu,
jangan bermain di pemakaman ketika sore hari. Dan mungkin perasaan inilah yang aku rasakan ketika aku masih berada di tempat ini ketika sore tiba. Mungkin ini hanyalah awal, tubuhku masih belum terbiasa dengan hal ini. Aku pun seperti tidak memperdulikan atas apa yang aku rasakan pada saat itu. Aku hanya terus berjalan, melewati jalan setapak, hingga akhirnya aku sampai di belakang bangunan ruangan CCTV dan mes yang ada di sebelahnya. Jajang dan Ari nampaknya sudah ada di depan mes sambil merokok dan makan mie instan yang dia masak di dalam sana. Sedangkan Wawan nampaknya masih berjaga di pos security. "Gimana? Sudah selesai memastikan semua keluarga yang datang untuk pulang?" tanya Jajang. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu tak lama aku menjawabnya sambil berjalan kembali melewati mereka berdua ke arah depan untuk memberitahu Wawan atas apa yang sudah aku lakukan. Iya, yang terakhir itu adalah wanita yang ada di blok D. Setelah itu gak ada lagi. Sekarang aku pamit dulu, mau memberitahu Wawan, kataku yang sedikit membungkuk dan berjalan kembali ke arah pintu masuk ke pemakaman itu. Aku tidak sadar bahwa ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika aku mengatakan hal tersebut. Bahkan Ari sempat memandangi Jajang dengan wajahnya yang serius. Dan Jajang hanya menggelengkan kepala sambil mengangkat kedua tangannya kepada Ari seperti sedang meminta maaf dengan raut wajah yang sedikit panik. Aku yang baru saja melangkahkan kakiku tak jauh dari mes, tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Wawan. Wajahnya yang tak ramah ini harus aku lihat kembali sore itu. Bahkan dia sampai menggerutu sambil berjalan mendekatiku pada saat itu. "Lama banget, cuma ngasih tahu peziarah doang," kata Wawan sambil lewat di depanku pada saat itu. Jajang dan Ari yang ada di depan mes langsung berdiri ketika dia datang sambil membawa kunci gerbang ke arahnya. Sedangkan aku hanya bisa membalikkan badanku tanpa sempat membalas atas apa yang dia katakan. "Tuh, kuncinya Jang. Aku akan masuk kamar dulu. Capek, ingin tidur. Biarkan si Ijal yang jaga di ruangan CCTV sekarang," kata Wawan sambil memberikan kunci gerbang. Entah kenapa, dia langsung membuka pintu mesnya dan langsung ke dalam sana untuk beristirahat. Jajang yang tahu sifat Wawan hanya bisa menghela napas sebentar lalu mendekatiku dan berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Si Wawan emang begitu sifatnya, ya." Aku kembali tersenyum mendengar hal tersebut. Lalu tak lama dia akhirnya menjelaskan kembali atas apa yang aku harus kerjakan sekarang. "Nah, sekarang tugasmu memang sedikit agak berat, apalagi untuk orang yang baru pertama kali sepertimu. Kamu sekarang harus memastikan pemakaman ini aman. Ya, meskipun yang kamu jaga ini adalah mayat-mayat yang terkubur, tapi harus tetap kamu awasi." Jajang yang ada di dekat langsung mengajakku masuk kembali ke dalam mes. Sedangkan Ari nampaknya sudah berada di dalam dan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam untuk membersihkan tubuhnya sore itu. "Sekarang bawa tasmu ke kamarmu," kata Jajang sambil membuka kunci kamar yang merupakan kamar bekas bapak. "Lalu kamu bawa makanan dan minuman yang ada di dapur. Bawa saja sebanyak yang kamu mau agar cukup untuk bekalmu semalaman ini. Nah, setelah itu kamu bisa kembali ke ruangan CCTV untuk berjaga. Dan ingat, kamu harus memastikan semua yang ada di pemakaman ini aman, ya? Dan kamu harus keluar kalau ada masalah di pemakaman dan kamu harus menyelesaikan sendirian." Memang jarang terjadi sih, Jal. Tapi ya terkadang bapakmu suka menemukan sesuatu yang mengharuskan dia keluar dari ruangan CCTV. Seperti listrik mati atau menerima jasad baru yang dikirim malam-malam. Ya, pokoknya selayaknya orang yang menjaga pemakaman lah, kata Jajang sambil sedikit tersenyum. "Nah, sekarang kamu masuk dulu. Lihatlah dulu kamarmu. Ruangan CCTV yang ada di sebelah hanya bisa dikunci dari dalam. Jadi, aku tidak perlu memberikanmu kunci. Tapi, ketika jam 9 malam, mes ini akan terkunci rapat. Dan kita semua tidak..." "Jang!" Tiba-tiba, Ari memanggil Jajang. Nampaknya dia sudah selesai untuk membersihkan tubuhnya. Seketika, Jajang pun menoleh dan berkata kembali sambil sedikit berlari ke arah kamar mandi yang ada di dekat dapur. "Pokoknya kamu tidur di ruangan CCTV saja pada malam ini, sambil mengawasi seluruh pemakaman dengan kamera CCTV, ya. Kita semua pasti bergiliran untuk berjaga kok. Jadi jangan dikhawatirkan.
Yang pasti bawa saja makanan yang banyak, sama senter yang ada di kamarmu, agar kamu tidak perlu keluar ruangan. Dan jangan lupa kunci pintunya kalau sudah malam ya, kata Jajang sambil berlari kecil masuk ke kamar mandi. Aku kembali mengangguk. Ari yang melewatiku hanya tersenyum. Bahkan dia memberikan gestur seperti sedang menyemangatiku. Sebelum akhirnya dia masuk ke kamarnya. Aku akhirnya masuk ke dalam kamar yang dulunya milik Bapak. Sebuah kamar sederhana yang terdiri dari sebuah kasur kecil dan lemari yang berisi baju Bapak yang nampaknya belum sempat dibawa pulang. Di sana pula ada senter yang menggantung. Juga ada cangkul dan skop yang tergeletak begitu saja di lantai. Di dekat kasur ada sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat beberapa buku tulis dengan sebuah pulpen berwarna hitam dan biru. Aku seperti penasaran dengan buku-buku tulis tersebut, karena di sana seperti berisi sebuah tulisan dari Bapak atas apa yang sedang dia kerjakan di tempat ini. Awalnya, aku sempat ingin membacanya, namun rasanya aku akan membacanya ketika aku berada di ruang CCTV saja sambil mengawasi pemakaman di malam hari. Tak lama, aku kembali keluar kamar, membawa senter seperti apa yang Jajang katakan. Aku juga membawa beberapa mie instan dan minuman untuk bekalku berjaga pada malam ini. Tidak lupa, aku juga membawa beberapa kopi saset dan minuman energi untuk membuatku tetap waspada sepanjang malam. Mes yang tadinya berisik dengan suara air yang ada di kamar mandi, nampaknya mendadak sepi. Jajang dan Ari rupanya sudah masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Entah apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mungkin mereka kini sedang beristirahat karena pekerjaan mereka yang melelahkan seharian tadi. Aku akhirnya kembali keluar dan aku baru sadar suasana di luar kini sudah tampak gelap. Mes yang tidak berjendela membuatku tidak ingat bahwa kini langit sudah gelap. Untung saja ada lampu yang menyala di depan mes dan dekat ruangan CCTV sehingga tidak terlalu gelap. Meskipun ketika aku melihat sisi kiri dan sisi kanan, aku melihat sebuah kegelapan yang nyata. Sebuah kegelapan yang berisi mayat-mayat yang sedang tertidur di sana dengan tubuhnya yang tidak lagi bernyawa. Hanya ada satu titik kecil di sana yang masih menyala. Di salah satu makam yang di atasnya ada sebuah solar panel kecil, sehingga makamnya diterangi oleh sebuah lampu yang menyala di sepanjang malam. Semoga saja tidak terjadi apa-apa selama aku berjaga malam di sini. Sebenarnya, aku sedikit merinding ketika aku melihat pemandangan malam di pemakaman ini. Hawa yang aku rasakan benar-benar berbeda dengan pemakaman di siang hari. Aku yang sendirian di antara mes dan ruang CCTV seperti sedang diawasi di berbagai sisi. Seperti ada mata-mata yang menyala di balik batu-batu nisan yang ada di sekelilingku pada saat itu. Aku yang pada saat itu tidak ingin berlama-lama di sana, akhirnya berjalan kembali ke ruangan CCTV, mengunci pintunya dari dalam, dan menyimpan semua yang aku bawa di mes, termasuk buku catatan dari Bapak yang belum sempat aku baca. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9:30 malam. Tidak banyak yang aku lakukan di ruangan ini. Yang aku lakukan hanyalah mengecek handphone dan memainkan game yang ada di dalamnya. Entah mengapa, di pemakaman ini tidak ada sinyal sama sekali. Kalaupun ada, kita harus ke pos security di depan sana terlebih dahulu. Mungkin karena ini bukit yang dikelilingi tembok tinggi, membuat sinyal tidak bisa masuk ke tempat ini. Rasa bosan kini mulai membayangiku. 2 gelas kopi dan 1 mie instan sudah habis aku makan. Ingin rasanya aku tidur dan beristirahat, namun aku tidak mengantuk sama sekali. Apakah aku harus lihat CCTV lagi? Gumamku. Tapi, aku takut melihat kedua mayat itu lagi. Jujur, aku takut melihat ke arah CCTV. Dari awal aku masuk ke ruangan ini, hingga jam 10 malam, aku hanya memainkan handphone dan makan mie instan saja, tanpa pernah sekalipun mengecek CCTV untuk melihat keadaan di luar sana. Bahkan, buku tulis yang aku bawa dari kamar belum sempat aku buka sama sekali pada malam itu.
Aku mencoba memberanikan diri. Bahkan aku mencoba mengingat-ingat apa yang harus aku tekan apabila kamera berpindah ke kamar mayat. Aku mencoba memberanikan diri. Bahkan aku mencoba mengingat-ingat apa yang harus aku tekan apabila kamera berpindah ke kamar mayat. Aku takut kejadian tadi siang akan terulang lagi, sehingga aku mengantisipasi hal tersebut agar aku tak melihatnya lagi di layar. Aku duduk di kursi. Wajahku menatap layar itu yang nampak sedikit gelap. CCTV dengan kamera infrared membuatku bisa melihat pemandangan di luar sana. Pemakaman itu sungguh sangat sepi dan sunyi. Yang ada hanyalah bunyi jangkrik yang terdengar di speaker layar yang aku dengar. Aku terus-menerus menekan tombol di dekatku, dan layar yang ada di depanku seketika langsung berpindah. Gerbang depan dekat pos security, blok A, blok B, blok C, dinding belakang, pemakaman, ruangan peralatan, dan kelistrikan, kondisi di depan mes, dan di ruangan CCTV, lalu ke ruangan kremasi, dan ruangan mayat. Aku yang beberapa detik melihat dua mayat itu lagi di layar, seketika langsung memindahkan tombol yang ada di dekatku. Aku takut, benar-benar takut. Aku takut melihat kejadian tadi siang, sehingga aku segera memindahkannya ke kamera yang ada di gerbang depan. Namun, astaga, aku seketika kaget. Karena di sana, aku melihat ada sesosok wanita yang mondar-mandir dekat gerbang yang terkunci rapat. Seorang wanita yang aku temui di blok D, yaitu wanita terakhir yang aku beritahu untuk pulang sebelum akhirnya aku kembali ke mes. Secara tiba-tiba muncul tepat di dekat gerbang. Dia terlihat berdiri di sana, seperti ingin keluar, namun tidak bisa karena gerbangnya terkunci. Aduh, jangan-jangan pas wanita itu pulang, Wawan sudah menguncinya dan dia terjebak di depan hingga jam segini. Aku panik karena aku melihat wanita itu seperti berdiri di gerbang depan. Sesekali dia mengetuk-ngetuk gerbang itu dan berjalan mondar-mandir seperti panik dan ingin segera keluar. Seketika, aku langsung berlari mengambil senterku. Aku juga tak lupa mengambil kunci cadangan yang menggantung di ruangan CCTV. Tak lama kemudian, aku berlari keluar, mencoba untuk membantunya, untuk membukakan pintu gerbang untuknya agar bisa keluar. Namun, perasaan aneh muncul. Pemakaman yang gelap itu seperti membuatku ragu untuk melangkahkan kaki hingga ke gerbang depan. Rasa takut ini muncul begitu saja ketika aku melangkahkan kakiku dari sana. Tapi, ayo Jal, bisa Jal. Kasihan itu cewek, gak bisa keluar sampai jam 10 malam begini. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku bisa melewati pemakaman ini hingga ke gerbang depan. Dengan senter yang menyala, aku akhirnya berlari melewati pemakaman yang nampak sepi dan gelap di sisi kiri dan di sisi kananku pada saat itu. Aku berlari dan berlari tanpa pernah sekalipun melirik ke arah sisi kiri dan sisi kanan. Jantungku berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Sinar bulan yang begitu redup membuat suasana makam semakin menyeramkan. Tapi aku harus melakukan hal ini karena aku tidak mungkin dimarahin di hari pertama aku bekerja karena membuat salah satu wanita kaya itu terjebak di pemakaman sepanjang malam. Aku pun terus berlari dan berlari hingga akhirnya aku sampai di depan gerbang. Depan gerbang itu rupanya sepi. Hanya ada sebuah lampu yang menyala di gapura depan, tanpa ada seorang pun di dalam sana. Seketika aku terdiam. Aku menghentikan langkahku sambil mencari-cari kemana wanita itu pergi. Teteh. Aku pun sempat mendekati gerbang tersebut. Bahkan aku sempat membuka gemboknya dan melihat ke arah luar gerbang yang berisi tempat parkir bagi para peziarah yang datang ke makam itu. Aku sama sekali tidak melihat satu kendaraan pun di sana. Sepertinya semua peziarah yang aku temui sudah pulang dan meninggalkan pemakaman ini sejak sore. Namun siapa wanita itu? Kenapa aku bisa melihatnya di CCTV dan ketika aku keluar, aku tidak melihatnya? Tubuhku tiba-tiba merinding ketika aku memikirkan hal itu. Aku baru sadar
Sepertinya yang aku lihat bukanlah manusia. Apalagi aku baru ingat wanita itu menghilang begitu cepat ketika aku mendatanginya di sore itu. Aku terdiam. Jantungku berdetak semakin kencang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Karena tepat ketika aku sedang berdiri di depan gerbang, tiba-tiba, prang, aku dikagetkan sebuah suara dari luar gerbang. Seperti ada sesuatu yang dilempar dan mengenai gerbang besi yang ada di belakangku. Tentu, seketika itu aku panik dan berbalik. Namun, di sana tidak ada siapapun. Hanya ada pos security yang nampak kosong dengan lampunya yang menyala di luar sana. Aku takut, benar-benar takut. Pemakaman ini berubah menjadi menyeramkan ketika malam tiba. Hingga akhirnya, aku berteriak sekencang-kencangnya. Apalagi ketika aku berteriak dan berlari, aku harus melewati pemakaman itu sampai ke ruangan CCTV yang ada di atas sana. Aku berlari dengan sekuat tenaga. Aku benar-benar ketakutan atas apa yang sedang aku lihat. Sisi kiri dan sisi kanan yang gelap gulita membuat aku semakin ketakutan. Karena aku benar-benar seperti sedang diawasi sekarang. Seperti banyak sekali orang yang sedang melihatku dari dalam kegelapan. Dan itu membuat aku semakin ketakutan. Napasku kini berat. Jalanan yang menanjak membuat aku harus mengeluarkan energi lebih yang harus aku keluarkan. Ditambah rasa takut yang aku rasakan membuat tubuhku basah dengan keringat dingin yang keluar begitu saja pada malam itu. Aku harus terus berlari hingga akhirnya aku pun sampai ke ruangan CCTV. Aku langsung membuka dan menutupnya kembali serta menguncinya dengan keras. Akhirnya aku duduk di balik pintu. Aku benar-benar ketakutan atas apa yang aku lihat sekarang. Aku tidak menyangka bahwa wanita yang aku temui di sore itu bukanlah manusia. Namun itu adalah sesuatu yang lain yang membuat aku seperti ini. Tubuh dan bajuku sudah basah oleh keringat. Jantungku masih berdetak dengan kencang. Bahkan napasku terengah-engah karena aku berlari hingga ke atas dari gerbang depan. Aku duduk beberapa menit di sana. Lalu aku berdiri dan mengambil minum untuk menenangkan diriku pada saat itu. Tubuhku benar-benar lelah. Karena baru kali ini aku melihat sesuatu yang seperti itu. Aku berencana mematikan CCTV karena aku takut hal itu akan terjadi lagi. Meskipun tepat ketika aku sedang minum dan melihat ke arah layar CCTV, aku melihat buku tulis yang aku bawa dari kamar bapak tiba-tiba sudah terbuka begitu saja. Aku ingat betul bahwa aku tidak pernah sekalipun membukanya ketika aku sedang berada di ruangan ini. Namun buku itu tiba-tiba terbuka dan menunjuk kepada sebuah coretan gambar dan sebuah tulisan yang memenuhi halaman itu. Kemudian aku mendekati buku itu. Terlihat sebuah coretan dari tulisan bapak yang terlihat jelas olehku. Hari Kamis di awal bulan. Hindari blok C dan blok D. Karena dia sering muncul di sana. Kalau kalian menemukannya, lebih baik kalian menjauh. Dan apabila kalian menemukannya sedang berada di depan gerbang, hiraukan saja. Bagi siapapun yang tahu, tolong kasih tahu yang lain. Karena kalau melakukan kesalahan, maka malam kalian itu tidak akan tenang. Aku membaca catatan itu dengan perasaan aneh. Karena hari ini adalah hari yang sama dengan apa yang ditulis dalam catatan tersebut. Apalagi ketika aku selesai membacanya, tiba-tiba halaman yang aku lihat berpindah sendiri ke halaman berikutnya. Dan di sana aku melihat sebuah coretan gambar dari pulpen yang aku temui di kamar bapak. Sebuah coretan gambar berupa sosok wanita berambut panjang yang bentuknya sama persis dengan apa yang aku temui di hari itu. Namun ada sesuatu yang membuat aku syok. Karena ketika aku membaca tulisan di sebelahnya, ingat, hiraukan dia. Kalau kamu sampai berinteraksi dengannya, maka belum selesai aku membaca hal tersebut, tiba-tiba tepat di luar ruangan CCTV terdengar jelas olehku ada suara yang sedang mengetuk-ngetuk pintu mes yang tertutup rapat itu.
Pintu yang menjadi jalan masuk dan keluar satu-satunya yang ada di bangunan tersebut. Sebuah bangunan tanpa jendela yang letaknya persis di depan ruangan CCTV ini. Pintu itu diketuk dengan sangat keras. Bahkan terdengar jelas hingga ke ruangan CCTV. Apalagi, tepat beberapa kali ketukan itu terdengar tiba-tiba, aku mendengar sebuah suara yang lain. Sebuah suara yang membuat aku merinding ketakutan. Karena aku mendengar sebuah suara wanita. Suara wanita yang merintih seperti meminta tolong kepada orang-orang yang tinggal di dalam mes itu. Buka pintunya. Tolong keluarkan aku dari rekaman ini. Aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak kuat.